Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa yang berbeda kawan-kawan ya, yaitu dalam agenda rutin kita yaitu adalah mentoring bisnis. Teman-teman sebelumnya mohon maaf karena mungkin barangkali ini adalah agenda yang terkesan mendadak ya. Jadi baru tadi pagi kita punya jadwal, punya agenda untuk kita adakan Zoom pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung dalam program Zoom pada malam hari ini. Yuk, sebelum saya lanjutkan, teman-teman kita saling sapa dulu, saling kenalan, ta'aruf ya, karena tak kenal maka ta'aruf. Yuk, masing-masing bisa tuliskan di kolom chat dari mana saja. Yuk, silakan. Ya, silakan teman-teman tuliskan di kolom chat yang malam hari ini hadir bergabung dengan Zoom kita dari mana saja hadirnya ya. Ya, silakan tuliskan di kolom chat. Saya akan coba untuk membantu untuk membacakan ya, memperkenalkan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan saya dari Kediri ya, Pak Supri dari Kediri. Kemudian ada Ibu Novita dari Gresik, ada Ibu Hitoh dari Purbalingga. Dari Nganjuk juga hadir Ibu Warsinem. Dari Kalasan, Jogja, Ibu Seli. Kemudian Ibu Rosita dari Jakarta Selatan. Ibu Siti Nuryana dari Bojonegoro, Jawa Timur. Bapak Rinaldi dari Bekasi ya. Kemudian ada juga dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ada Ibu Runsia. Ada juga Ibu Ela dari Bandung ya. Ela Suselawati dari Bandung. Ada Ibu Nila juga dari Palembang. Susilawati dari Sukabumi ya. Ada Bapak Jauhar, Ustadz Jauhar dari Bekasi. Ada Ibu Wildan nih dari Jakarta. Hadir juga nih dari Baturaden. Masya Allah ya. Kemudian, tapi namanya tidak muncul ini, hanya Vivo begitu saja. Ini Ibu Supri ya, kemungkinan ya, Ibu Supri dari Baturaden. Kemudian Ibu Endang nih dari Surabaya. Dan Bapak Ahmad Sugiarto dari Klaten dekat tetangga sendiri. Kemudian Bapak Sudarmanto dari Semarang. Kemudian ada juga Ibu Mai Raja Ampat Papua Barat. Masya Allah ini luar biasa ini ya. Selisih 2 jam dari di Jawa ini Ibu ya, Ibu Mai di Papua. Oke, baik. Sudah ya, sudah di absen semua nih. Ada yang belum mungkin barangkali nanti yang menyusul ya. Sambil jalan, insya Allah kita akan perkenalkan satu persatu. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Ibu Juju Julaiha dari Kuningan, Jawa Barat ini juga hadir ya pada malam hari ini. Luar biasa, teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman ya, yang luar biasa pada malam hari ini. Barangkali ada ingin menyampaikan sesuatu, boleh ditulis di kolom chat sekali lagi. Apa sih impian atau harapan teman-teman
dalam 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Yuk, silakan tulis di kolom komentar, kolom chat, apa sih tujuan teman-teman atau keinginan teman-teman yang 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya, apa yuk silakan dituliskan. Ya, Ibu Hitoh nih pengen umroh ya. Oke. Kita aminkan bareng-bareng ya keinginan Ibu Hitoh. Semoga nanti dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan bisa berangkat umroh ke Baitullah ya. Ya, yang lainnya apalagi nih ya? Yuk, ya silakan teman-teman apa nih ya? Keinginannya 3 sampai 6 bulan ke depan. Pengen apa gitu ya? Ibu Warsinem lunas amanah dan umroh. Amin. Masya Allah ya. Kita aminkan teman-teman ya. Setiap yang ditulis teman-teman di sini kita aminkan bersama-sama ya. Karena barangkali ada amin salah satu di antara kita ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dari amin siapakah yang doanya nanti akan diijabah oleh Allah. Semuanya kita aminkan teman-teman. Ibu Nila dari Palembang pengen umroh bersama suami. Insya Allah nanti bisa ke Kabul ya, Ibu Nila. Kemudian Bapak Gunawan pengen lunas utang. Amin. Ibu Runsia lunas amanah. Diberi kelimpahan rezeki umroh bersama keluarga. Amin. Ya. Insya Allah nanti diijabah oleh Allah. Kemudian Ibu Supri lunas hutang dulu Kang. Oke, baik, insya Allah ya dilunaskan utangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu Nilab dari Palembang tadi ditambah lunas amanah. Oke, insya Allah ya. Kemudian Ibu Siti Nuryana pengen usaha catering tambah maju, toko ada tambahan modal, dagangan lengkap, lunas utang. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah ya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen punya rumah ini Bapak Supri ya. Insya Allah nanti segera diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang bagus, yang layak, yang luas nah, gitu ya. Sehingga nanti bisa memberikan manfaat yang lebih untuk keluarganya. Ibu Rosita lunas amanah, pengen lunas amanah umroh membuka lapangan pekerjaan. Amin. Masya Allah ini peluang yang luar biasa nih Bu Rosita ya, pengen membuka lapangan pekerjaan. Ibu Novita Astuti melunasi amanah dan pengen punya rumah dan usahanya berkah. Amin. Kemudian Ibu Wildan bisa menyelesaikan semua utang. Amin. Ibu Mariati dari Palembang ingin punya usaha dan umroh. Oke ya, baik. Ibu Ella Susilowati bisnis sukses lunah amanah. Amin, amin ya. Ibu Runsia tadi amin juga. Kemudian Ibu Mei ya, pengen lunas amanah dan lebih dekat ibadah, lebih candu sholat. Amin. Ibu Mei ya, insya Allah diijabah oleh Allah SWT. Ibu Elva lunas amanah umroh keluarga. Amin. Kemudian Bapak Ahmad Sugiarto lunas amanah dan bisa umroh bersama keluarga. Amin. Insya Allah ya. Mari teman-teman sekali lagi kita aminkan bersama-sama ya. Kita tidak tahu dari amin siapakah. Setiap doa-doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Seli usaha maju bisa berkah berlimpah, lunas amanah bermanfaat untuk keluarga dan sesama. Amin. Ibu Juju Julaiha beres utang dulu terus pengen umroh ya amin. Ibu Hajah Munaya Zakiyah ya lunas amanah bisa umroh amin. Ibu Endang dari Surabaya lunas utang bank konvensional. Amin. Ya, segera dilunaskan utangnya oleh Allah. Bapak Supri ini amin. Ibu Juzleh juga amin. Susilawati lunas amanah bisa umroh dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Amin. Bapak Sudarmanto mempunyai bisnis besar yang bermanfaat. Ya, amin. Kita aminkan dulu teman-teman ya. Doakan Ustadz, semoga orang bayar utangnya ke saya. Amin ya, segera dilunaskan utang-utangnya, diberikan jalan dan berikan kemudahan ya. Insya Allah nanti setelah ini kita akan ngebahas bagaimana sih kita itu dalam 3 sampai 6 bulan ke depan yang punya impian-impian seperti ini bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui
ikhtiar yang bisa kita lakukan ya. Ya, yang selamat datang, selamat bergabung yang insya Allah belum terlambat. Ini baru kita mulai ya. Baik, teman-teman izin untuk menyampaikan materinya. Oke, oke ya. Ya. Nah, Mian saat ini tadi sudah ya pada menuliskan di kolom chat ya. Dan nanti kita akan ngebahas bagaimana eh, dari perniagaan yang kita lakukan ini bisa mewujudkan impian kita 3 sampai 6 bulan ke depan. Karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah lewat perniagaan atau lewat perdagangan, teman-teman ya. Nah, berikut akan kami berikan penawaran ya, solusi. Teman-teman, nanti kita akan belajar bersama bagaimana ngebuka 9 dari 10 pintu rezeki tadi yang lewat perniagaan yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita 3 sampai 6 bulan ke depan. Teman-teman ya, bisnis rumahan tetapi omsetnya bisa miliaran. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana step-stepnya, langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan. Ya, teman-teman yang berbahagia, kenapa sih kita harus berbisnis gitu ya? Kalau pertanyaan pertama, kenapa sih harus berbisnis? Karena tadi salah satu alasannya adalah karena 9 dari 10 pintu rezeki itu karena lewat perdagangan, lewat bisnis, lewat perniagaan. Nah, dari sekian perniagaan, ini perniagaan yang paling simpel yaitu adalah perniagaan di jalur distribusi. Kenapa teman-teman? Saya sekian tahun dari tahun 2008 ya sampai dengan 2014-2015 itu menggeluti bidang produksi yaitu produksi gaun gaun pengantin. Di bidang produksi, ini kita luar biasa ruwetnya, luar biasa. Kita dibutuhkan ketelitian, kita dibutuhkan energi yang ekstra. Kenapa? Karena harus menyiapkan mulai dari bahan nol ya sampai kita proses dan menjadi barang yang bisa dipasarkan. Itu ketika kita bermain di ranah produksi. Belum lagi ketika kita melakukan atau berada di bidang produksi, tentu ketika produk ini belum keluar atau belum terjual, maka kita harus sudah mulai melakukan produksi berikutnya. Sehingga bisa dikatakan kita butuh modal 2 sampai 3 kali dari kebutuhan produksi kita. Maka modalnya ini tidak kecil, ya. Modalnya bisa dikatakan tidak kecil karena kita harus menyediakan modal 2 sampai 3 kali modal yang kita butuhkan. Nah, kenapa kita tidak bermain di ranah yang lain? Misalnya di ranah pertanian, perdagangan misalnya. Itu butuh keahlian khusus dan juga bahkan ada beberapa pertanian, beberapa peternakan itu butuh lahan yang khusus juga sehingga tidak bisa sembarangan tempat digunakan untuk bertani ataupun peternak. Sehingga bisa saya katakan bahwasanya bisnis yang paling simpel yaitu adalah distribusi. Karena apa? Karena distribusi itu hanya memindahkan barang satu dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya distribusi. Ya, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Memindahkan dari satu tempat ke tangan
customer, mengantarkan dari tangan produsen ke tangan customer, itu namanya distribusi. Nah, dari sekian banyaknya bisnis distribusi, kenapa kita juga harus bermain atau memilih bisnis herbal skincare? Kenapa? Nah, lebih-lebih kenapa kita harus memilih herbal skincare SR12? Lebih spesifik ya. Nah, teman-teman, saya pengen ajarkan pada teman-teman, pengen sampaikan sebelum nanti ngebahas tentang mentoring bisnis yang 90%-nya adalah praktek ya. Kita bahas ini dulu. Kenapa bisnis distribusi herbal skincare SR12? Setidaknya ini adalah alasan-alasannya. Yang pertama, karena potensinya. Potensinya apa? Potensi penghasilan dari bisnis ini. Yang kita tahu teman-teman bahwa bisnis herbal skincare itu adalah bisnis yang luar biasa, marginnya yang luar biasa, keuntungannya yaitu adalah antara 20 sampai dengan 50%. Ya, sehingga patokan saya ketika harus mencari bisnis itu adalah bisnis yang margin atau keuntungannya minimal 20%. Maka lebih hebat lagi ketika margin atau keuntungannya ini bisa di atas 20% ya, bahkan sampai dengan 50%. Kemudian yang kedua yaitu adalah profil perusahaan. Ya. Kita nanti juga perlu melihat dari sekian banyak perusahaan, kenapa kita harus milih bisnis ini? Kenapa harus milih di SR12 ya? Profil perusahaannya seperti apa ya? Kemudian yang ketiga, yaitu adalah karena produknya berkualitas. Tentu kita tidak akan memasarkan produk-produk yang tidak berkualitas. Kenapa Umar bin Khattab itu ketika jualan itu laris, diminati oleh banyak orang? Karena produk-produk yang dia jual adalah produk-produk yang berkualitas. Umar bin Khattab itu tidak akan ngejual produk yang tidak berkualitas. Ya. Kemudian yang keempat, repeat ordernya tinggi. Artinya apa? Artinya produk ini setelah dikonsumsi, setelah dipakai, setelah digunakan, karena sudah terbukti kualitasnya, maka akan terjadi repeat order, pembelian yang berikutnya. Atau bisa dikatakan ketika seseorang itu sudah beli, maka di bulan berikutnya dia akan beli lagi. Ketika bulan ini beli, maka bulan berikutnya dia akan beli lagi. Dan bahkan dia akan merekomendasikan kepada keluarganya, kepada orang lain untuk membeli juga di bulan-bulan berikutnya. Jadi sini sudah terbukti juga bahwasanya repeat ordernya sangat sangat tinggi. Yang kelima, karena di bisnis herbal skincare SR12 ini memiliki akad usaha yang mudah, transparan. Semua orang bisa ngelihat, semua orang terbuka gitu ya. Jadi ini bukan bisnis yang delian, delian itu apa ya? Jadi bukan bisnis yang MLM gitu ya, yang ngajak orang untuk kemudian ngajak orang lain, cari orang gitu, bukan ya. Bukan seperti itu, karena ini sudah jelas akadnya di awal ya. Kemudian yang keenam, bisnis ini punya support support system yang akan ngebantu kita ketika kita menjalankan bisnis ini itu ada kendala, ada masalah atau apapun di dalam menjalankannya, maka kita akan senantiasa dibantu, akan senantiasa disupport ya. Dan banyak nanti support sistemnya, baik dari tim leader sendiri ataupun dari perusahaan yang juga senantiasa mensupport dari bisnis SR12 ini. Nah, kita akan bahas satu per satu. Nah, potensinya teman-temannya. Jadi potensi herbal ataupun skincare ini, kosmetik ini merupakan pasar yang cukup luar biasa besar. Jadi Indonesia ini akan menjadi pasar kosmetik terbesar kelima di dunia ya, dari database yang ada menunjukkan bahwa Indonesia ini potensinya sangat
luar biasa. Dan bahkan juga kita bisa lihat peningkatannya setiap tahunnya ya. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 ya, atau terakhir eh, di tahun 2022 kita bisa lihat terjadi peningkatan-peningkatan yang signifikan ya. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 ya. Dan ini diperkirakan akan terus naik di setiap tahunnya. Ya, teman-teman bisa lihat data penjualan kosmetik di e-commerce ya. Agustus tahun 2021 ya, ini mencapai 46,8%. Artinya di kondisi pandemi orang masih gitu ya, orang masih mencari adalah produk-produk kosmetik tadi ya, produk-produk kecantikan ini masih berada di urutan atas meskipun kondisi saat itu adalah pandemi ya. Dan kita bisa lihat teman-teman di sini ada merek perawatan tubuh terlaris di Indonesia di tahun 2021 yaitu per Agustus ya, per Agustus 2021 yaitu di pangsa pasar Shopee dan Tokopedia. Yang terbesar yaitu adalah Scarlett, kemudian Vitalin, Nivea, ASR12 ini menempati peringkat yang kelima jumlah penjualannya ya. Nah, potensi pasar kosmetik di Indonesia ini sangat luas ya dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta. Ini 51,3%-nya laki-laki dan 48,7%-nya adalah wanita atau sekitar 130 juta jiwa itu adalah wanita. Nah, penyebarannya juga luar biasa, teman-teman bisa lihat ya, dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Ya, teman-teman ini penyebaran yang luar biasa ya. Jumlah penduduknya tadi kita bisa lihat ya. Nah, kemudian profil SR12 atau setelah kita mengetahui bagaimana potensinya yang luar biasa, maka kemudian kita coba lihat dari sekian bisnis kosmetik, mana perusahaan mana yang punya peluang untuk bisa kita ajak kerjasama ya. Nah, profilnya bahwa SR12 ini didirikan pada tahun 2015 oleh ownernya yaitu adalah Bapak Tony Firmansyah, sarjana farmasi, apoteker, dan Ibu Asrianti Salam, sarjana farmasi. Jadi keduanya adalah sarjana farmasi. Sehingga inilah yang memimpin produksi atau penelitian produk-produk di SR12 ya. Yang awalnya ini hanya bermula dari apotik R12 yang kemudian terus dikembangkan hingga menjadi sebuah perusahaan yang cukup besar ya. Nah, yang menariknya adalah teman-teman perlu kami sampaikan bahwasanya PT SR12 ini memiliki 8 pabrik ya, jadi 8 pabrik yang dimana semuanya ini dibeli tanpa utang, tanpa riba. Ya, jadi dimiliki tanpa utang, tanpa riba. Sehingga ini cocok dengan tema di Manut Quran bahwasanya untuk senantiasa kita berhati-hati dari utang dan dari riba. Nah, kemudian visi dan misi PT SR Herbal Cosmetic SR12 yaitu adalah ingin menebarkan manfaat bagi semua orang. Apa yang ditebarkan? Manfaatnya apa? Yaitu adalah yang pertama manfaat dari produknya. Produk-produk yang sudah terbukti berkualitas tadi. Yang kedua yaitu adalah manfaat dari peluang usahanya. Karena siapapun yang ingin jualan itu dipersilahkan ya. Jadi kesimpulannya didirikan oleh Pak Tony Firmansyah tahun 2015. Visi perusahaannya menebarkan manfaat bagi semua orang, kemudian profesional karena didukung 8 pabrik ya.
SR12 yang tadi tanpa utang, tanpa riba, dan karyawannya juga luar biasa, sebelum beraktivitas selalu membaca Al-Quran, dan ketika di jam-jam sholat mereka berhenti bekerja untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu. Udah yang keempat, memasarkan puluhan produk berkualitas ya. Terdiri dari produk health, body, hair, skin, face, hingga body care. Sekarang jumlah produknya lebih dari 140 jenis produk yang bisa dipasarkan. Kemudian mitra berkualitas, puluhan ribu mitra SR12 herbal skincare ya. Nah ini beberapa, ya mulai dari Rapli, Sukovindo, MUI ya, ini sebagai kelengkapan ya dari produk-produk di SR12. Nah, coba kita akan intip sebentar produk-produk best seller ya dari SR12 itu apa saja. Kita akan coba intip ya. Nah, ini yang terlarisnya teman-teman. Ya, ini produk terlarisnya Gomilku ya. Susu kambing Gomilku. Sekarang dengan 3 varian, yaitu adalah strawberry, original, dan coklat. Nah, ini produk yang berikutnya yang juga masih best seller ya, teman-teman. Di cuaca itu yang panas banget kita bebas dari badan saya. Itu namanya deodoran spray and fabric. Kandungan deodoran spray dan fabric alkohol, jadi nggak bikin tubuh kamu alergi atau stres. Buruan dapetin produk-produk dari SF Global Skincare di marketplace saya. Buat kalian yang tidak suka saya pada waktu minum itu ternyata mendetok saya dari jatuh ke belakang juga, dan ternyata misi itu membuat darahnya jadi bentuk juga. Ternyata saya baca itu antivirus, antibakteri juga dia. Jadi misi saya minum dua minum anti anak, yang minum
Nah, ada juga teman-teman yang paket promil ya, promil manja dan PCO ini juga ampuh, sangat bermanfaat produknya, insya Allah ya. Nah, ini. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah kami ingin menjelaskan bagaimana sih sistem akad bisnis yang menarik dan terbuka. Karena semua orang bisa tahu potensinya seberapa dan akadnya bagaimana ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan ya. Skema diskonnya menarik teman-teman, yaitu mulai dari 20% sampai dengan 50% ya. Kemudian ada juga sharing profitnya ya teman-teman. Jangan khawatir, dari perusahaan juga menyiapkan sharing profit yang teman-teman insya Allah nanti juga bisa dapatkan. Termasuk ada rewards ya. Kemudian minim modal ya. Karena bisnis dapat dijalankan oleh marketer dengan sistem dropship dan tanpa minimum order ya. Nah, berikut adalah sistem akad usaha yang ada di distribusi SR12 ya. Teman-teman, ketika ingin mendapatkan diskon 40%, wow ya kan? 40% ini lumayan banget ini, teman-teman ya. Jadi dari produk-produk yang kita jual tuh 40%. Yaitu adalah dengan menjadi agen. Nah, caranya bagaimana dengan menjadi agen? Yaitu adalah dengan teman-teman belanja pertama ketika dengan akad usaha ya. Teman-teman belanja pertama sebesar 25 juta, teman-teman ya. Dengan diskon 40%, berarti berapa hitungannya? 25 juta diskon 40%, yaitu adalah membayar 15 juta saja. Jadi sudah ada keuntungan margin sebesar 10 juta. Ini ibaratnya teman-teman mau buka grosir, ya, mau buka grosir di daerahnya, buka grosir di tempatnya, ya, maka teman-teman menjadi agen, ya. Kenapa? Karena nanti akan para penjual, para pedagang itu kulahkan atau ngambil ke tempat teman-teman, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah membuka akad agen, apakah setiap belanja harus 25 juta lagi? Tidak, ya, teman-teman. Bisa sekali belanja 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu nanti insya Allah akan tetap dapat diskon 40%. Jadi ketika teman-teman belanja lagi, misalnya belanja 5 juta, ya, maka teman-teman nanti hanya membayar 3 juta saja. Jadi langsung dapat margin keuntungan sebesar 2 juta. Oke? Nah, bagaimana kalau kemudian tidak punya modal, Ustadz? Modal saya nggak nyampe segitu. Nah, gimana? Nah, tenang teman-teman ya. Ada solusi di bawahnya. Berapa modalnya? Misalnya teman-teman saya punyanya modal hanya 6 juta ini Ustadz. Oke. Teman-teman 5 juta, 6 juta. Ini teman-teman bisa gunakan untuk membuka akad dengan sistem sub agen. Ya. Kenapa? Karena dengan sistem sub agen teman-teman akan mendapatkan margin hingga 30% ya dari katalog yang ada, dari jumlah harga jual, yaitu adalah 30%-nya. Nah, syaratnya apa untuk agen ini? Untuk agen syaratnya adalah pertama belanja sebesar 5 juta saja ya. Sehingga dengan diskon 30% yaitu adalah membayar 3,5 jutanya. Nah, nanti ketika belanja atau repeat order berapa? Apakah harus 5 juta lagi? Tidak. 1 juta pun diperbolehkan dengan diskon 30%. Oke.
Nah, teman-teman yang jangan khawatir dengan modal yang lebih minim, lebih kecil dari itu, yaitu teman-teman bisa menjadi reseller, yaitu dengan diskon 20%. Nah, berapa modalnya untuk menjadi reseller? Yaitu teman-teman cukup belanja pertama sebesar 500.000 saja. Langsung diskon 20%. Berarti berapa? Berarti hanya membayar 400.000 rupiah saja. Nah, berikutnya, apakah kalau repeat order harus belanja 500? Susah. Tidak. Teman-teman cukup bisa belanja dengan minimal 100.000 saja. Sudah dapat diskon berapa? Diskon 20%. Ya, seperti itu. Nah, Ustadz, saya ini sedang banyak masalah, ya. Nggak punya modal sama sekali, Ustadz. Nah, teman-teman yang nggak punya modal, tapi ada keinginan untuk berbisnis ini, untuk berjualan, gitu ya. Karena fokusnya dari bisnis SR12 adalah belajar dan jualan, maka teman-teman bisa menjadi tim yang disebut sebagai marketer. Nah, marketer berapa diskonnya? Marketer diskonnya 15%. Jadi teman-teman cukup menawarkan saja. Nanti barang kami yang packing, barang kami yang kirim ke alamat tujuan, dan teman-teman tinggal menerima komisinya yaitu sebesar 15% dari total omset belanjanya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan menarik. Apakah seterusnya kita akan berada di posisi ini? Akan bisnis itu kayak begitu aja ngalir, tidak ada peningkatan. Nah, tentu setiap orang pengen ada peningkatan. Misalnya yang awalnya adalah memulai dari menjadi marketer atau dropshipper, pengen sesekali juga nanti menjadi reseller, menjadi sub agen, menjadi agen, tapi terkendala modal. Lah, gimana ini teman-teman ya? Kita akan kasih solusinya buat teman-teman ya. Teman-teman yang misalnya dari marketer ingin menjadi reseller atau reseller ingin menjadi sub agen ya. Misalnya teman-teman fokus saja untuk belajar dan fokus untuk berjualan. Fokus, sekali lagi, fokusnya adalah belajar dan fokusnya adalah jualan. Nah, misalnya kita ambil contoh teman-teman saat ini adalah seorang reseller. Ya, yang tadi sudah akad reseller, sudah belanja 500.000, pengen nih naik menjadi subagen tetapi tidak punya uang 5 juta. Gimana caranya? Nah, teman-teman dari reseller modal 500.000 itu diputar lagi, jualan, diputar lagi, belanja, diputar lagi, jualan lagi. Ya, ketika teman-teman belanjanya dalam 1 bulan itu mencapai angka 4 juta, ya teman-teman. Jadi reseller belanjanya misalnya minggu pertama nih belanja 1 juta, minggu kedua 1 juta lagi, minggu ketiga 1 juta, minggu keempat juga 1 juta, maka total omset dalam 1 bulan teman-teman adalah 4 juta. Dan ini ketika berlangsung di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya jadi contoh misalnya teman-teman memulai reseller di bulan November. Bulan November teman-teman omsetnya 4 juta. Bulan Desember juga 4 juta. Bulan Januari juga 4 juta. Maka di bulan Februari teman-teman meskipun hanya belanja 1 juta, teman-teman sudah menjadi subagen dengan diskon 30%. Jadi diskonnya tidak lagi 20, tapi 30%. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi subagen ini, teman-teman setidaknya sudah menjadi grosir kecil yang nanti para reseller, yang nanti para marketer, para mitra itu bisa belanja kulakan di tempatnya subagen. Begitu juga ketika subagen ingin menjadi agen, reseller ingin menjadi agen. Fokusnya apa? Fokusnya belajar dan juga jualan. Jadi ketika omsetnya yang dihitung omset teman-teman ya, ketika tidak punya modal untuk awal belanja ya, maka yang dihitung adalah omsetnya. Ketika omsetnya per bulan ini bisa nyampe di angka 15 juta, jadi modalnya diputar lagi, belanja lagi, diputar lagi, belanja lagi, begitu dalam 1 bulan 15 juta, maka pada bulan keempat
seseorang ini sudah menjadi agen dengan diskon 40%. Meskipun hanya belanja 1 juta, meskipun hanya belanja 2 juta, langsung diskonnya 40%. Setelah apa? Setelah melalui tadi, ya teman-teman. Oke, ini menarik sehingga tidak harus dengan modal yang besar untuk menjadi seorang agen. Tidak harus dengan modal besar untuk menjadi seorang subagen. Yang dibutuhkan adalah komitmen konsisten untuk belajar dan jualan. Gitu ya, sekali lagi teman-teman ya, karena ini kita fokusnya pada jualan. Nah, teman-teman, jika selama ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan ikhtiar, menjalankan usaha, apapun itu untuk menggapai setiap impian, untuk menggapai setiap tujuan hidup kita, cita-cita kita, namun belum berhasil untuk menggapai tujuan baiknya tersebut, maka coba ubah caranya. Dan jangan mengubah prinsipmu karena pohon saja hanya menggugurkan daunnya, bukan mengganti akarnya. Jadi teman-teman, ketika dalam sebuah perjalanan, kok kita tidak segera sampai pada tujuannya, maka yang dirubah bukan tujuannya, tetapi cara untuk menuju sampai ke tujuan. Ketika teman-teman sudah berada di satu titik, berada di satu pekerjaan, berada di satu usaha, yang itu stagnan, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, maka tidak ada salahnya teman-teman tidak mengubah tujuannya, tetapi mengubah caranya untuk bisa juga mengambil peluang-peluang dari bisnis yang lain. Iya, karena kita tidak tahu dari bisnis yang mana yang itu akan mengantarkan kita pada tujuan dan impian kita, teman-teman ya. Nah, tadi ya kita sudah jelaskan kenapa harus bisnis distribusi herbal skincare SR12 karena potensinya tadi sudah luar biasa bangsa pasar di Indonesia, profil perusahaannya, kemudian produknya juga berkualitas, repeat ordernya tinggi karena bermanfaat, akan usahanya mudah dan juga punya support system. Jadi teman-teman akan senantiasa dibantu, teman-teman akan senantiasa didampingi, senantiasa dijawab ketika teman-teman sedang punya persoalan ya. Ini salah satu contoh ya. Seorang ibu rumah tangga, emak-emak, saya juga belajar dari beliau ya, dari awalnya modalnya yang kecil ya. Sekarang luar biasa, omset bulanannya sudah di angka 400 juta rupiah atau dalam 1 tahun bisa omsetnya lebih dari 1 miliar ya. Ini hanya dikerjakan dari rumah teman-teman, hanya dikerjakan dari rumah sambil momong anak ya, sambil ngurus rumah. Pantaskan diri dengan ikhtiar terbaik dan keyakinan yang besar, kita bisa sukses. Ya, demikian teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Bergeraklah karena dalam gerak ada kehidupan. Air itu ketika diam menggenang, maka akan menimbulkan penyakit, akan menjadi sumber-sumber penyakit, akan banyak binatang termasuk nyamuk bersarang pada air yang menggenang. Bahkan lama-kelamaan air yang menggenang ini akan menjadi keruh dan juga kotor. Maka jadilah prinsip seperti air. Ketika engkau mengalir, menembus setiap jalan yang engkau lalui. Dan ketika engkau tidak bisa menembusnya, maka berbeloklah dan carilah jalan yang lain untuk mencapai setiap tujuannya. Karena sekali lagi teman-teman,
Bergeraklah karena dalam gerak ada kehidupan. Orang yang berdiam diri, tidak bergerak, tidak menjalankan aktivitasnya dengan baik, maka yang ada adalah kematian. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu ditakdirkan untuk bergerak, menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fantasiru fil ard." Bertebarlah kalian di muka bumi untuk menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berdiam diri di satu tempat, teman-teman. Ketika ada potensi yang lain, ketika ada peluang yang lain, yuk kita ambil. Karena siapa tahu dari peluang-peluang yang ada inilah mengantarkan rezeki-rezeki Allah datang kepada diri kita, sehingga kita bisa memenuhi setiap hajat dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbalas kebaikan pula di kemudian hari. Demikian teman-teman, nanti kita akan sambung dengan sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak pada malam hari ini. Oke, siap ya. Selanjutnya teman-teman kita akan langsung sambung dengan diskusi dan sharing. Yuk teman-teman yang penasaran, yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, yuk silahkan teman-teman ya. Jangan hanya berdiam diri saja. Yuk teman-teman boleh tanya, boleh sharing-sharing. Ada Ibu Wildan nih dari Jakarta yang sudah raise hand. Silakan Ibu, yuk monggo. Ya, terima kasih banyak Kang Udin. Baik. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Alhamdulillah terdengar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Mohon Amin. maaf saya tidak nyalakan kamera ya Kang Oke, Udin. boleh. Siap. Ya, siap. Baru pulang masih berantakan. Oke, Ya. siap. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya terima kasih banyak yang luar biasa untuk Kang Udin dengan bukunya Manut Quran. Amin. Insya Allah Amin. mudah-mudahan nanti ikhtiar langit benar-benar bisa kami jalankan dan bisa sukses menjalankan itu ya Kang Udin ya. Amin. Insya Allah, dan tentu saja kami tetap berharap doa dari Kang Udin dan teman-teman yang masuk di grup ini. Amin. Ya, mungkin pertama yang ingin saya sampaikan untuk bisnis saya akui masih sangat awam, Kang Udin, teman-teman semua. Jadi saya sebenarnya sangat berharap. Tadi kan istilahnya Kang Udin bergerak, mesti bergerak. Jadi saya juga sangat berharap nanti sharing dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang mungkin sebelumnya sudah ada pengalaman yang berkaitan dengan bisnis ini. Yang pertama, pertanyaan saya sebenarnya Kang Udin, yang pertama adalah untuk orang bisa berjualan ya, pasti pada saat kita menawarkan produk itu kita akan menyampaikan keunggulan-keunggulan dari produk yang kita tawarkan. Karena kan sebenarnya produk-produk skincare sebenarnya sudah cukup banyak ya Kang Udin ya, antara lain Wardah misalnya. Nah, ketika kita ingin pertama sekali menawarkan barang ini, sebenarnya apa yang kita bisa sampaikan kepada konsumen itu bahwa produk ini punya keunggulan mungkin yang agak berbeda dengan yang lain. Contoh misalnya mungkin, oh ini produk ini memang produk lokal ya. Terus mungkin ini bahannya herbal, tidak ada efek samping, apakah kita bisa memastikan bahwa tidak ada side effect misalnya seperti itu, dan mungkin ada keunggulan-keunggulan lainnya seperti itu Kang Udin. Mungkin itu yang
pertama ini saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Oke, banyak. baik. Terima kasih Bu Wildan ya atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Begini Bu Wildan, ketika pertama kali kita ingin menyampaikan sesuatu, maka kita tidak lagi berbicara tentang produknya, kita tidak lagi berbicara tentang apa sih keunggulannya, tetapi kita akan berbicara tentang apa manfaatnya. Karena ketika kita menawarkan ke orang lain itu kita tidak lagi berbicara produk, kita tidak lagi berbicara fitur ya, tapi kita berbicara tentang kemanfaatan produk ini bagi si A, bagi si B, bagi Anda itu adalah itu yang menjadi kebutuhan setiap orang. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa tahu terkait dengan manfaat produk ini atau kita bisa tahu bahwa produk ini tuh bermanfaat itu dari mana kan begitu. Pertanyaan berikutnya yang ini nanti akan kita sampaikan, kita akan transfer ke orang lain kan begitu ya. Oke, di sini sudah banyak testimoni-testimoni ya, baik lewat video, lewat chat gitu ya, sudah ada ya. Sudah ada yang memang memberikan testimoni-testimoninya terkait dengan produk A, produk B, manfaatnya yang mereka bisa rasakan. Namun saran saya, ini teman-teman harus mencobanya terlebih dahulu sendiri. Sebagai seorang penjual yang baik, teman-teman harus merasakan dulu. Sehingga nanti cerita ini dari diri kita, bukan dari orang lain. Kalau tadi ngomongin Gomilku misalnya, Gomilku itu luar biasa manfaatnya. Ya, ada orang yang pegel-pegel minum Gomilku, ada orang kecapean minum Gomilku, bangun pagi udah seger badannya. Itu kalau cerita dari Kang Udin. Nah, teman-teman harus merasakan sendiri. Sehingga ketika menyampaikan bukan lagi ceritanya dari Kang Udin, bukan lagi ceritanya dari si A, bukan lagi cerita dari si B, teman-teman akan lebih mantap lagi ketika saya sendiri yang merasakan loh. Kayak gitu ya. Saya sendiri yang merasakan loh. Lihat nih perubahan dalam diri saya. Jadi itu Bu Wildan ya. Insya Allah kami sarankan teman-teman mencoba terlebih dahulu. Sehingga jauh lebih mantap ketika nanti menyampaikan kepada orang lain. Insya Allah demikian Bu Wildan. Baik, terima kasih banyak Kang Udin. Oke, Boleh siap. menyambung lagi sedikit Boleh. sebelum pindah gitu. Silakan. Tadi terkait dengan ininya, misalnya nih kita benar-benar tidak punya modal, misalnya seperti itu ya Kang Udin ya. Oke. Kan tadi ada posisi paling ini marketer kalau nggak salah Betul. ya. Ya, betul. Betul. Jadi bisa misalnya kita tawarkan kepada seseorang, kemudian orang itu memesan, terus tapi nanti yang mengirim ke yang bersangkutan itu bukan nggak harus ke kita dulu ya, itu bisa Iya langsung langsung. dari Iya, jadi itu ya. nanti kami yang packing, kami yang ngantar ke kurir, kami yang ngirim ke alamat tujuan. Nah, seperti itu. Jadi ibu tinggal jualan saja fokusnya. Oh iya, baik. Ya, seperti itu Ya. Ibu. Ya, ya, baik, baik. Makasih Kang Udin. Oke, baik, sama-sama ya. Kemudian tadi ada juga yang raise hand berikutnya ada Bu Nuryana tadi, Siti Nuryana ya. Yuk, silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan Ibu. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Diijabah doa dan hajatnya. Amin, amin, insyaallah ya. Ya. Begini Ustadz, saya Ya. tertarik. Apalagi dengan sekarang ada gerakan boikot gitu kan, kita lebih memajukan produk dalam negeri, produk kita sendiri gitu. Amin, 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 insyaallah ya. Cuman saya begini Ustadz, saya melihat ada orang yang saya kenal banget gitu ya, punya usaha. Satu usahanya itu waktu usaha satu ya, itu sudah lumayan maju. Kemudian banyak orang kan pengen berkembang, kemudian bercabang usaha, ada lagi usaha itu saya hitung itu sampai ada 7. Nah ternyata dengan 7 usaha ini semuanya jalan, tapi kemudian ada yang salah satu usaha pokoknya dia yang pertama dulu itu agak menurun.
Nah, begitu. Jadi kemudian saya menyimpulkan karena melihat orangnya itu kan sering sharing, sering curhat, sering cerita lah begitu ya. Itu orangnya itu merasa rezekinya itu ya segitu, dengan tambah usaha rezeki yang diterima ya seperti dia waktu masih usaha satu. Nah, begitu. Nah, kayak semacam sekarang ini ya, saya jadi menjadi keraguan gini. Usaha saya 2, catering sama toko itu. Kemudian saya ingin merambah yang ketiga ini. Saya tertarik Iya. sama pesan Ustadz tadi kan. Kemudian saya menjadi ragu begini, apa nanti kalau saya nambah yang masuk ke pemasukan saya, rezeki saya ya mungkin segitu-gitu lagi, apa bisa tambah lebih banyak gitu loh Ustadz. Oke, iya. Gimana? Karena saya pernah baca juga kan, karena rezeki itu sudah tertakar gitu loh Ustadz. Iya, betul. Gimana Iya. itu Ustadz? Meyakinkan saya gitu Ustadz. Karena Oke. saya memang betul-betul pengen nambah apa ya istilah pemasukan, karena ya saya masih ada anak yang Ya. sekolah dan Oke. udah Baik. amanah hukum itu juga kan Ustadz. Saya kan juga pengen nambah ya tambahan Oke, untuk ya. bisa semuanya itu gitu loh Oke. Ustadz. Baik. Yang pertama, kita ngomongin bisnis ya. Memang sebelum kita membuka bisnis yang lain, maka bisnis yang pertama ini harus betul-betul jalan dulu. Harus betul-betul jalan dan bisa menghasilkan. Baru nanti bisa membuka bisnis yang lain. Nah, kalau belum, ya optimalkan sampai mentok di bisnis ini. Tapi Ustadz, ini bisnis sudah saya bikin kayak gimana pun, hasilnya tetap segini. Ini udah mentok ini, udah nggak bisa dibikin apa ya, misalnya udah nggak bisa dibikin inovasi lain. Tetap mentok penghasilan segini, misalnya ya. Buka warung tuh mentok sebulan 20 juta Ustadz, udah mentok tuh. Nggak bisa mau diapa-apain, tetap 20 juta sebulan, udah mentok. Ya sudah, kalau memang sudah mentok, maka boleh membuka keran yang baru. Ya, boleh membuka keran yang baru. Kenapa? Karena ketika kita punya keran satu ngalir, ya segitu-gitu aja itu udah. Maka bagaimana agar kita punya tambahan lain? Maka harus ngebuka keran yang baru lagi. Nah, tentu nanti keran yang baru ini juga harus dilihat yang mana potensinya. Keran baru udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah segitu-gitu aja. Maka dibukalah keran yang ketiga, keran yang keempat, kelima, dan sebagainya. Karena itulah nanti yang akan mengalir ke dalam kolam rezeki kita atau kolam harta kita. Insya Allah demikian ya. Lalu apakah ini kemudian bisa menambah atau mengubah rezeki yang memang untuk diri kita? Ketika kita kembali kepada Quran di surat Hud ayat yang ke-6, memang rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki pokok. Rezeki pokok itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertukar, tidak akan tertambah. Hanya saja ketika kita punya banyak peluang untuk bisa mendatangkan rezeki-rezeki tadi, maka kita akan lebih cepat untuk mendapatkan rezekinya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang pokok tadi, maka kita bisa minta kepada Allah, kita minta lagi nih rezeki tambahan kan gitu. Allah itu kan yang ngatur rezeki. Bisa enggak Allah nambah rezeki kita? Sangat bisa. Maka di buku Manut Quran itu di bagian niat kan ada alasan, why, kenapa? Kenapa kita harus punya ini? Kenapa kita harus menjadi kaya? Kan gitu. Ada why-nya. Dan alasan itulah yang nanti akan menguatkan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan apa yang kita minta. Oh ya Allah, saya itu pengen dapat rezeki tambahan. Atau di bab yang lain saya menyebutnya sebagai rezeki titipan. Kenapa? Ingin dititipi oleh Allah rezeki untuk anak yatim. Ingin dititipi rezeki oleh Allah untuk bangun masjid. Ingin dititipi rezeki oleh Allah untuk bangun jalan. Pengen dititipi oleh Allah rezeki untuk bikin pesantren. Itu rezeki hanya dititipkan lewat kita. Tetapi karena rezeki itu dititip kepada diri kita, maka kita bisa mendapatkan keberkahannya dan kita juga bisa mendapatkan kemanfaatannya yang lain. Jadi demikian Bu Siti Nuryana, silahkan dicek lagi bisnisnya. Ini kira-kira udah mentok belum nih bisnisnya kan gitu.
Ya. Kalau memang bisnis jalan kok rugi, kalau saran saya ya sudah, malah justru ditutup aja, cut dan ganti bisnis yang baru. Orang bisnis rugi kenapa dipertahanin kan begitu. Cara logikanya kan begitu. Tapi kalau bisnisnya nggak rugi, menghasilkan tapi mentok, maka buka bisnis yang baru. Soal demikian Bu Nuriana. Baik Ustadz, terima kasih. Iya, oke. Iya, memang tokonya itu ini Ustadz masih mentok. Kalau rugi sih sepertinya insya Allah enggak ya. Ya. Cuman ya itu mentok itu Ustadz. Nah, makanya kan butuh inovasi di bisnis yang lain kan. Yang mentok ya biar mentok aja toko kan gitu. Maka energi kita gunakan untuk yang lain, ya. Ya, Iya, nanti baik tentu Ustadz. kita iringin dengan doa, kita iringin dengan ibadah. Ya Allah, semoga bisnis ini itu menjadi wasilah saya bisa beramal lebih banyak, kan gitu. Amin, amin, Nah, amin, insya Allah amin. ya, teman-teman, Iya, Ustadz. Pak Tony Firmansyah itu bisnisnya nggak cuma satu, ya, ada beberapa bisnis yang lain. SR12 itu cuma salah satunya saja. Tetapi di bisnis SR12 ini oleh Pak Tony Firmansyah, ini jumlah margin yang diberikan kepada mitra itu lebih besar daripada yang diterima oleh Pak Tony sendiri. Kenapa? Karena ingin berbagi manfaat kepada banyak orang. Jadi ingin menjadi wasilah tadi, ya. Ingin menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain. Kita pun juga sama. Kalau kita punya usaha yang kemudian dari usaha itu kita bisa bangun pesantren, dari usaha itu kita bisa membantu anak yatim, fakir miskin, kenapa tidak? Kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa diwujudkan. Demikian Bu Siti Nuryana ya. Iya, Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Barakallah, Ustadz. Ya, oke. Kemudian ada lagi yang berikutnya Ibu Santi. Ya, setelah itu nanti Bu Mei ya. Ya, silakan Ibu Santi. Baik, terima kasih waktunya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Waalaikumsalam Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Oke, silakan. Baik Ustadz, kalau seperti yang Ustadz baru paparkan tadi, sebenarnya kalau kita mau memulai usaha itu yakin bahwa Allah itu meridhoi usaha kita. Pasti ada jalan ya Ustadz ya. Oke. Begini, Ya. saya mau bertanya dari segi teknisnya Ustadz. Oke. Ya. Saya join menjadi agen, Oke. apakah saya akan dibimbing sampai saya sukses? Ya. Artinya saya itu yang pertama. Oke. Yang kedua, apakah saya begitu saya bayar produk yang saya dapatkan SR tadi kan banyak Ustadz sebutkan itu punya mix atau dari perusahaan yang membimbing saya itu perusahaan barang apa aja yang bisa saya dapatkan. Yang ketiga yang terutama yang skincare ya Ustadz ya. Di kota saya itu skincare udah banyak sekali saingannya. Tapi saya tertarik untuk mencoba. Karena begini, kalau skincare itu kita sulitnya itu nanti kalau seandainya orang yang memakai skincare kita ada masalah sama wajahnya Ustadz. Nah apakah itu kita juga ada dokter yang spesial bisa membimbing bahwa misalnya kalau efek dari skincare ini begini gitu loh Ustadz. Karena setahu saya di kota saya itu jualan skincare-nya itu mereka ada dokter sendiri. Jadi kalau ada masalah sama pemakaian krem kita, dia bisa kasih jalan keluar gitu loh Ustadz. Oke. Terima kasih aja Ustadz. Itu aja Ustadz. Terima Oke, kasih. Masya Allah. Luar biasa. Yang pertama, Ibu Santi ya. Jadi ketika menjadi agen, apakah dibimbing? Iya. Justru malah akan ini program yang kami sampaikan adalah tentang private mentoring. Jadi ibu akan dimentori secara privat, ya, secara pribadi, dan bahkan untuk teman-teman yang siap menjadi agen dalam 1 tahun itu nanti siap kami berikan garansinya. Jadi betul-betul kami akan bimbing, betul-betul dimentori dari A sampai Z-nya, ya, betul-betul dibimbingnya. Dan kemudian secara private one by one, jadi tidak lagi kelas. Kelas nanti juga ada, tetapi privat ini bahkan kami berikan secara sendiri, Bu Santi ya, personal. Ibu Santi tinggal di mana? Mohon maaf. Di Bandung Ustaz. Oh di Bandung, Insya Allah ya. Nanti kami bisa ya, Insya Allah secara private, bahkan kami juga
ketika sedang datang ke Bandung nanti insya Allah bisa kami mampir ke sana insya Allah. Mohon maaf yang lain bisa di mute dulu ya. Oke. Ya. Jadi itu yang pertama, insya Allah jaminan ada Bu Santi ya. Kemudian yang kedua, produknya apa saja nih? Produknya Ibu boleh pilih produk apa saja. Misalnya Ibu hanya ingin pasarkan skincare-nya saja, boleh. Misalnya Ibu ingin pasarkan herbalnya saja, boleh. Misalnya Ibu ingin pasarkan kosmetiknya saja, boleh. Atau bahkan Ibu ingin pasarkan satu jenis produk saja, itu juga diperbolehkan. Jadi tidak ada aturan secara khusus bahwa harus jualan ini, tidak. Karena masing-masing orang, masing-masing daerah tentu berbeda-beda secara kebutuhan. Ada orang satu yang memang bisa jualan gomilku. Ya, kayak misalkan teman kita di Makassar ini luar biasa jualan gomilku ya. Memang produk andalannya gomilku. Tapi di daerah lain, ya misalkan yang ada di Bengkulu, ada kawan kita juga, yang di sana dia jualan bedaknya luar biasa, lancar dia. Jadi tiap ketemu orang dia bedakin. Tiap ketemu orang dia bedakin, laris itu. Per hari bisa terjadi 10-20 penjualan bedak. Dari bedaknya saja. Ya. Maka silakan nanti Bu Santi lewat bimbingan kita juga, insya Allah silakan nanti bisa pilih produk-produk mana ya yang kemudian nanti bisa masuk di pasarnya sana, insya Allah ya. Dan itu juga sesuai dengan minat dan kenyamanan diri kita. Yang ketiga ya terkait dengan skincare, betul banget ya, betul. Bahkan kami punya prosedur, Ibu ya, punya prosedur teman-teman yang mau pakai skincare-nya SR12 ini harus mengisi form dulu ya. Jadi apa namanya nama, kemudian tinggalnya di mana, sebelumnya pernah pakai skincare apa, berapa lama itu ada yang memang harus diisi. Ya, kenapa? Fungsinya untuk kami mengetahui sejauh mana produk yang digunakan sebelumnya. Dan nanti harus ada kayak semacam dibersihkan dulu tuh mukanya. Ya, ada produk memang untuk ngebersihin dulu. Beda kalau memang orang yang baru belum pernah pakai skincare sebelumnya, itu akan jauh lebih mudah. Termasuk jenis kulit yang apa? Apakah yang kering, apakah yang punya flek, apakah yang berminyak? Nah, itu nanti penanganannya juga berbeda. Dan itu nanti kami ajarkan. Yang kedua, betul sekali bahwa kami juga punya tim khusus ya di bidang kesehatan, dokter yang memang menangani ya dari bidang farmasi juga yang menangani terkait kendala dan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kesehatan kulit. Jadi jangan khawatir Bu Santi, insya Allah ada dan bahkan Japri pun akan dijawab oleh beliau. Ya, jadi misalnya ada kasus kulit begini kok jadi begini, ya ada ya beberapa teman kemarin misalnya setelah pakai skincare-nya dari SR12 kok mukanya jadi panas nih. Ya itu ada proses detox di situ ya, nggak laporan dulu sebelumnya pakai skincare apa ya. Ya langsung pakai aja. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Kemudian kita minta untuk pakai VCO dulu ya. Jadi yang panas tadi itu dipakai VCO dulu sesaat, kemudian ini nanti akan jadi apa namanya? Panasnya jadi hilang baru kemudian nanti dicuci pakai air sabun. Insya Allah demikian juga ya. Maka sekali lagi dari awal nanti akan dicek ya. Jadi yang mau menggunakan skincare-nya itu termasuk tipe kulitnya yang seperti apa. Insya Allah demikian Bu Santi, 3 pertanyaan sudah terjawab. Baik Ustadz, terima kasih. Iya. Artinya kita bisa menjadi agen itu untuk berbagai macam produk yang dimiliki oleh SR12. Betul Bukan banget. berarti kita mau Milko skincare kita harus 15 itu enggak ya. Enggak. Ya. Kombinasi betul banget ya. Nanti konteksnya kita untuk selanjutnya langsung ke Ustadz ya. Iya, oke, boleh. Insya Allah ya. Ibu Santi sudah punya nomor saya? Nanti saya ini DM Ustadz ya. Oke, ada di grup berapa Ibu Santi? Atau yang undang siapa ini tadi?
Dari mana ini? Dapat link WA-nya, link Zoom-nya. Ya, nanti bisa sambung lewat chat lagi Bu Santi ya. Kita lanjut dulu, tadi yang bertanya masih ada Ibu Mei ya, dari Papua tadi ya, Masya Allah ya. Silakan Ibu Mei. Makasih Ustaz. Halo, iya makasih Ya, Ustaz. benar. Ini Assalamualaikum Ibu Mei ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, terima kasih. Pernah Ustaz juga tawarin, saya nggak ikut Zoom-nya. Oh, Memang karena gangguan signal di sini agak oke. kurang bagus ya. Mm-mm. Ustaz, saya juga ini pembisnis. Dalam Mm-mm. hal saya hobi bisnis sampai yang multi level marketing, yang pakai pairing-pairing, saya sudah ikut. Saya sampai ikut juga sama agen skincare saya juga. Saya juga ikut obat-obatan juga saya. Jadi cuman yang saya mau nanya di sini Ustaz. Ya. Nah, jarak pengiriman kami ini kan kalau menggunakan JNT atau agen-agen kayak gitu, dia terlampau mahal. Oke. Nah, harga dari SR12 dari Ustadz sana dengan di sini ditentukan dari pusat atau bagaimana Ustadz? Itu Ya. yang pertama. Harganya untuk di luar Jawa itu ada selisih 5 sampai 10.000 minimal. Dan teman-teman bisa ngejual lebih di atas itu, tidak masalah ya. Ini yang pertama. Dan nanti terkait dengan ongkir, kemarin sudah bisa kami siasati, nanti Ibu bisa kami kirimkan dari gudang Makassar, Bu. Ya. Jadi kalau kita yang request sendiri pengirimannya boleh ya Ustadz ya? Boleh, Kalau itu boleh. Saya mau ya. dikirim lewat ini, boleh ya, silahkan. Oh iya. Ya Ustadz, itu aja Ustadz. Saya juga tertarik sih sama produknya tadi. Siapa tahu ada berkahnya juga. Oke, amin amin. Ya, Ya insya Allah. nomor saya sudah punya Ibu Mei. Iya, sudah. Saya dapat linknya juga dari nomornya Ustadz. Oke, siap. Nanti boleh di WA nomornya ya. Ya Ustadz. Makasih Oke, Ustadz ya. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada lagi. Ini Vivo 1819. Ini Ibu Supri bukan ya? Iya, betul Ya, kan. silakan Ibu Supri. Kemarin sudah ketemu, Assalamualaikum. sehat-sehat saja, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Supri. Ini kalau produk SR12 saya memang sudah pakai dan menjadi marketer di Purwokerto. Tapi komisi yang saya dapatkan itu hanya 10%. Oh gitu, ya. Padahal Terus aturannya 15% dari perusahaan. Oke. Terus Ya. di sini ya, setiap orang yang menjadi marketer itu harganya itu di atas harga katalog. Jadi misalkan kalau di katalog itu 10.000, kita menjual 15.000, kayak gitu. Sedangkan yang menjadi subagen, harga itu sesuai dengan katalog. Otomatis marketer itu susah untuk memasarkan. Oke. Yang saya tanyakan, apakah boleh marketer itu menaikkan harga di atas katalog? Terus seandainya saya ikut gabung dengan Kang Udin menjadi mitra untuk pengiriman dari Klaten ke Purwokerto itu ada ongkirnya atau gimana, Kang? Oke. Kiranya yang itu jelas, aja yang saya tanyakan. Yang jelas kalau ongkir ada, tapi insya Allah akan kami berikan diskon 20-50% ongkirnya. Oh iya. Ya. Oke. Pertanyaan sebelumnya tadi terkait dengan apakah boleh menaikkan harga? Boleh ya. Boleh, siapapun boleh, tidak hanya marketer. Yang penting pembeli senang atau pembeli setuju, boleh-boleh saja ya. Yang tidak boleh adalah justru menurunkan harga ya. Seperti itu. Ya.
itu kalau menaikkan harga itu maksimal berapa, Kang? Berapa persen? Soalnya kan kalau kita Tidak ada misalkan batasan, Bu. Tidak ada batasan. oh, Ya, berapapun boleh. Karena kita belanja itu ketika terjadi transaksi ya, yang penting ikhlas sama ikhlas gitu ya. Bahkan di beberapa tempat teman-teman juga apa namanya dihitung dengan ongkir kan. Misalkan harganya 10.000, ini karena ada ongkirnya jadi 12.000 misalnya, itu juga diperbolehkan, fine-fine saja. Yang penting pembeli juga suka, tidak masalah kayak gitu. Karena kalau pembeli beli sendiri pun mereka juga kena ongkir yang mungkin ongkirnya jauh lebih mahal seperti itu. Soalnya kan kalau semakin banyak marketer yang menaikkan harga dan harganya bervariasi, itu kan juga akan susah untuk kita. Misalkan ada marketer A dengan menaikkan harga 5.000, saya Ya. menaikkan harga 6.000. Otomatis kan kalau misalkan sama-sama di sosmed kita tahu promosi Ya. A dan si B dengan harga berbeda, otomatis kan dia akan mencari yang harga lebih rendah. Ya, maka insya Allah nanti bisa teman-teman, nah harganya sesuai katalog saja. Itu jauh lebih nyaman. Untuk yang Jawa ya. Untuk yang Jawa insya Allah nanti pakai harga katalog saja. Dan nanti untuk ongkir insya Allah kami bantu 20 sampai dengan 50% tergantung nanti jumlah belanjanya berapa. Seperti itu. Oh iya ya, ya Kang, terima kasih untuk Ya, penjelasannya. dan bahkan beberapa tempat kami bisa berikan free ongkir. Ya, seperti itu. Ya ya, siap siap siap. Terima kasih Kang untuk Oke, penjelasannya. baik. Besok ada Sama-sama. rezeki dan bisa ikut gabung sama Kang Udin. Amin, amin, amin. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bu Santi resen kembali atau yang tadi ini ya? Nanya lagi Ustaz. Oke, Kang nanya silakan. lagi. Silakan Bu Santi. Ya, jadi begini ya, saya kan baru mau join nih, dan ini satu hal yang menarik juga nih soal harga yang barusan dibicarakan tadi. Setahu Oke. saya, satu perusahaan itu tidak boleh menganjurkan di atas harga katalog, Ustadz, karena kan kita kan udah di awal udah dapat persentase, sudah dapat diskon dulu kan dari perusahaan kan. Betul, Saya misalnya betul. sebagai agen saya sudah dapat 40% lagi. Lah, kenapa saya harus naikin harga? Dan juga di dalam dunia bisnis itu harga terendah yang paling laku gitu loh. Malah yang kita hindari itu adalah marketing nakal yang menjual di bawah harga yang merusak harga perusahaan kita, Ustadz. Nah, Betul, kalau ya. menurut saya kenapa tidak ditetapkan saja harga jual itu adalah harga katalog, Ustadz. Jadi tidak ada persaingan, tidak ada persaingan harga, dan setahu saya memang banyak sekali terjadi itu mereka dijual justru di bawah harga perusahaan kita. Nah, Iya. kalau ketahuan itu kita udah pasti kena SP kita kan, begitu Ustadz? Iya, betul. Ya, jadi betul sekali. Jadi perusahaan sudah memberikan rambu-rambu, yaitu di harga sesuai katalog. Untuk di luar Jawa ada kenaikan 5 sampai 10.000. Sehingga ya aturannya begitu. Yang tidak boleh adalah menjual di bawah harga. Nah, kalaupun ada toh teman-teman yang pengen menjual lebih dari harga katalog, maka tadi perusahaan tidak melarang. Ya, yang penting ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Terkait nanti penjualnya ini susah mencarikan pembeli, ya itu bagian dari proses penjualnya masing-masing. Maka kalau dari kami, dan itu tadi saya juga baru tahu ya bahwa ada tim yang memberikan marketer hanya 10%, padahal aturannya adalah 15%, dan kemudian menyuruh marketer menaikkan harga padahal sudah sesuai katalog, ya kita tidak tahu. Maka tadi saran di tempat kami adalah teman-teman jual sesuai katalog, nanti kami bantu dari ongkirnya yang kami berikan diskon. Seperti itu. Ya, insya Allah demikian Bu Santi ya. Dan tadi betul nanti yang menjual di harga di bawah pasaran akan diciduk oleh tim ya. Bahkan dulu pernah ada distributor, ini masih keponakannya Pak Tony sendiri. Itu juga akhirnya dikeluarkan ya.
dari jaringan distribusi SR12. Dan belum lama kemarin ada salah satu juga penjual yang omsetnya ini sudah miliaran per bulan, ya, miliaran per bulan. Itu pun akhirnya barang-barangnya diangkut oleh pusat, ya, karena ngejual harga di bawah pasaran. Insya Allah demikian Bu Santi. Cukup ya? Bisa dipahami Bu Santi? Oke ya. Oke, ada Pak Ahmad Sugiarto. Ya, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, gini Pak Ustadz. Ini kan kemarin kita sudah pernah ketemu dengan pemaparan Pak Ustadz. Kok saya ada itikat untuk bergabung. Oke. Tetapi untuk untuk bergabung dengan berapa tip-tipnya itu mungkin untuk sementara ini bisa untuk belajar. Saya kalau di marketer itu kan 0 Pak Ustadz. Belum pengalaman gimana caranya untuk bisa bergabung dari awal, mulai dari marketer, terus nanti berikutnya kan perlu proses. Di sini yang perlu saya tanyakan, bagaimana caranya untuk bergabung, karena saya pribadi untuk pengalaman dari market itu masih 0 Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahmad, karena ini sebenarnya rumahnya dekat ya, masih terjangkau. Lebih enaknya silakan bisa datang ke rumah, soal nanti sambil ngopi-ngopi bisa langsung praktek Pak. Insya Allah dalam waktu 2 jam ya Bapak ngopi di tempat saya, insya Allah pulang sudah menjadi seorang reseller. Nanti kami ajarkan caranya. Nggak usah bawa modal, nggak usah bawa apapun. Yang penting bawa diri aja, belajar. Insya Allah sediakan waktu 2-3 jam. Pulang nanti insya Allah sudah jadi seorang reseller tanpa modal. Ya, boleh bersama keluarga? Boleh. Siapapun teman atau boleh ajak ya, silakan. Ya, nanti bisa diagendakan Ustadz, nanti bisa hubungi lagi. Oke, siap ya, insya Allah ya. Baik teman-teman ya, insya Allah ini ternyata waktu berjalan terus ya. Sampai tanggal 10. Baik, karena sudah ada chat tadi, coba saya jawab juga ya. Ini teman-teman yang belum punya nomor saya boleh di chat ya, 0853 2943 8883. Silakan nanti boleh chat. Oke, ini Pak Ahmad. Oh. Ya, berarti sudah ya. Sudah. Ada Ibu Runsia, skincare-nya untuk perawatan kulit atau jerawat atau apa Pak Ustadz? Paket reseller berapa harganya? Ya, Ibu Runsia untuk skincare-nya ini untuk perawatan kulit ya, baik yang jerawat ada, yang kering juga ada, yang untuk flek-flek hitam juga ada ya. Kalau untuk paket resellernya minimal 500.000 ya. Nanti bisa chat di WA Ibu Runsia ya. Nanti kami sharekan untuk paket-paketnya. Oke, ya sudah. Ya, sudah. Ya, cukup ya. Insya Allah sudah terjawab semuanya, teman-teman ya. Alhamdulillah, semua sudah terjawab, termasuk tadi kesimpulan dari Bu Siti Nuryana juga sudah ya. Teman-teman, silahkan nanti yang masih belum paham, yang masih belum puas, silahkan nanti bisa langsung chat di nomor saya, yaitu di 0853 29 43 88 83 ya. Baik ya Ibu Runsia, nanti silakan japri ya 0853 2943 8883 yang tadi nge-share link untuk Zoom pada malam hari ini.
Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, teman-teman. Apa namanya? Yang ingin dimentori secara langsung pribadi oleh saya, silahkan ya. Nanti akan kami bantu, kami berikan up ya. Silahkan teman-teman bisa langsung japri ya. Silahkan yang ingin dapat langsung bimbingan, silahkan nanti bisa langsung japri di WA saya ya. Baik, insya Allah akan kami bimbing satu persatu teman-teman untuk bisa menghasilkan. Ya, oke, terima kasih Bu Esa Bibah juga menyimak pada malam hari ini ya. Alhamdulillah, mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.